Wow, lihat itu. Mobil sampai antri di jalan, semua ingin menikmati genteng warna-warninya Pak Anies. Pak Anies emang oke. Teruslah berkarya Pak Anies, walau tak berguna. Dan ketika bekerja tanpa kata-kata, tanpa gagasan, maka kerja kita tanpa narasi dan tanpa arah. Kami ingin hadir di Jakarta dengan gagasan, dengan kata-kata, dan dengan karyanya. Hari ini saya masih mau bicara tentang dana Formula DKI Jakarta yang hingga hari ini gelap gulita, keterangannya tidak jelas. Pertanyaan kita sekarang, uang sebesar 31 juta pound sterling itu atau sekitar 560 miliar itu kemana? Nis, jawablah. Kau transfer kemana itu dana? Ke rekening siapa? Atas nama siapa? 10 triliun duit KB bro, noleh rolas. Suap gratis dong Pak Anies. 10 triliun. Saya tidak menuduh, saya cuma tanya. DKI ini ngapain 10 triliun? Buat apa aja? Tolong transparasinya. 10 triliun anggaran untuk DKI itu buat apa aja? Sementara Bu Risma 800 miliar ada di Google. Ada di Google. Anggaran penanganan COVID-19 Kota Surabaya 819 miliar itu untuk swab gratis. Bisa bos. Mau nangis saya kalau lihat itu bro. Ini duit rakyat. Saya mau nangis bro kalau baca ini. Sutiyoso, Baswi, terus Jokowi MRT, Ahok LRT, Anies gunting pita, ada nih fotonya di sini. Yang ingin dikatakan adalah Anies tidak bisa kerja. Dari tadi kan kalimatnya sama. Anies tidak ngapa-ngapain, Anies hanya ngomong soal Formula E. Anies cuma soal jalan tol. Dilakukan adalah perbaikan trotoar dengan mempersempit jalan dan kemudian jalur air di bawahnya tidak dibangun. Dampaknya kebanjiran. Akhirnya dibongkar lagi tuh. Kita melihat ini seakan-akan digunakan untuk semacam jualan. Ya jangan dong. Tidak ada satupun yang mengatakan alat transportasi itu jalan kaki. Berarti kemudian akan ada ojek gendong dong ya. Bukan cuma ojek online, ojek gendong juga bukan ada. Penganggaran dengan baik. DKI Bond 82 miliar. Kan akal sehat manapun. Alat transportasi yang dimiliki oleh hampir setiap orang. Alat transportasi yang dimiliki semua orang adalah kaki. Tapi yang kasihan rakyat Jakartanya Bang Karni. Rakyat Jakarta yang selama ini menunggu sesuatu yang luar biasa yang dijanjikan oleh Anies. Bagaimana mau disiplin, wong Car Free Day diadakan pada saat pelonggaran, harusnya kan Car Free Day ditiadakan. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Pak Gubernur Anies Baswedan itu banyak yang tidak masuk akal akhir-akhir ini. Pintar merangkai kata-kata, membuat kabut pengingkaran janji oleh Pak Anies Baswedan terhadap janji-janji beliau yang beliau buat sendiri ketika Pilgub DKI. Harusnya kalau saya ketua KPK, ini Anies Baswedan sudah saya tangkap. Nah disitulah saya bilang bahwa Anies sedang mencari-cari sesuatu untuk membenarkan. Jangan dia pikir semua orang Jakarta ini bodoh. Tidak, kita ini orang-orang cerdas. Jakarta ini penduduknya cerdas. Jangan dibodoh-bodohi oleh Anies Baswedan. Ini tidak boleh. Apa yang terakhir dibangun oleh Ahok, itulah Jakarta sampai sekarang. 3 tahun loh, hampir 3 tahun. Ya kemarin kemana bos? Dan sekarang ibarat meludah, dia menelan ludahnya kembali. Itulah seorang Anies, karena hanya pintar bermain kata-kata. Jadi siapapun yang nanti kita hadapi, apapun, dari manapun, mau temen, mau kawan, mau lawan, mau siapa, mau setan, kita tetap hadapi. Siapapun yang goyang Anies, kita akan goyang. Jadi ingat, apapun alasannya, kita akan tetap setia sampai akhir. Pertama, Gubernur Anies tidaklah jujur. Kedua, Gubernur Anies tidaklah transparan. Ini nggak akuntabel, ini nggak transparan. Ingkar janji itu yang mana? Ya, ini menjadi PR besar sebenarnya untuk kemudian ke depan untuk tidak menjadikan isu sumber daya alam kemudian juga agama sebagai komoditas politik. Jadi ketika bicara mengingkari janji atau tidak, maka lihatlah janjinya. Janjinya apa? Kenyataannya apa? Dan tentu ini sekali lagi membohongi masyarakat di Jakarta tentang janji-janji yang ketika dia mau menjabat sebagai gubernur, ya ini sangat-sangat berbeda dengan apa yang dia janjikan. Dan ini aneh.
betul-betul aneh. Ini bukan kampanye, tapi saya sampaikan sini. Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut, di sisi lain di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi, tinggal tunggu waktu jadi rob, air balik. Dan ini melawan sunnatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah, bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Kalau seandainya orang Jakarta percaya Pak Anies jadi gubernur pun, saya berani jamin kok dia akan lakukan normalisasi yang sama seperti saya lakukan kok. Nggak usah bohong lah. Nanti ketika air sampai di muara, maka siap untuk dipompa ke laut. Padahal dia minoritas. Dia mulai tahu pertama kafir, kedua goblok. Kitab Bible Kristen itu bohong. Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi. Bible Kristen itu palsu. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Ya, untuk mengalihkan perhatian kita dari para penista agama. Kamu anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Kemudian na'udzubillah min dzalik. Anda pilih orang kafir, berarti Anda telah menyerahkan urusan umat Islam ke tangan orang kafir. Gus Dur itu buta mata juga buta hati. Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Pernah tak Ahok itu kerasukan setan? Enggak, saya tanya, karena sesama setan jarang saling menggoda. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran, dan peri kemanusiaan. Gue nggak pernah mundur, dan gue nggak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan. Sama saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel, karena saya mengatakan kebenaran. Hai teman-teman, saya mau memperlihatkan transaksi saya hari ini lakukan trading di eToro. Ini bukti transaksi saya untung $4.500 US, itu sekitar 68 juta rupiah. Semua keuntungan bisa saya dapatkan dengan fasilitas copy trading di eToro. Kalau saya bisa, kalian juga bisa guys. Oke, itu yang mau saya tunjukkan. Like video ini sekarang juga dan gunakan link di kolom deskripsi, maka kalian berhak dapat bonus kalian. Promo ini ada masa waktunya, jadi jangan ketinggalan. Bukan cuma itu saja, transaksi tidak dikenakan fee, baik itu investasi saham, trading forex, komoditas, bitcoin, dan lainnya. Kalian bisa melakukan transaksi berapa kali pun atau unlimited trading. Dan tidak ada fee sama sekali. Jika transaksi di tempat lain sudah berapa fee-nya. Setelah nonton video ini, ayo bergabung dengan eToro hari ini, gratis dan tidak ada minimal deposit. Pastikan kalian menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus. Kalian bisa menggunakan bonus $100.000 di akun virtual untuk latihan. Bukan cuma itu, kalian akan dapat kelas trading online gratis senilai 3 juta rupiah atau $200 jika kalian deposit di bulan ini. Selamat menonton guys, enjoy! Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian, penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya, supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Tapi kan banjir di zaman Ahok juga ada, di zaman Pak Jokowi juga ada, di zaman semua gubernur juga ada. Iya, tapi tidak pernah separah seperti masa Anies Baswedan jadi gubernur. Tahun 2020 kemarin, banjir sampai 6 kali dalam 2 bulan. Cuma zaman Anies Baswedan banjir bisa berjilid-jilid. Warga DKI adalah kerjaan Pak Ahok diteruskan. Pak Ahok ini kan diberikan tugas sama Bapak Presiden RI ini untuk melakukan normalisasi, melebarkan sungai. Dan melebarkan sungai ini konsekuensinya harus menggusur warga yang tinggal di bantaran sungai, perumahan-perumahan liar. Kita semua tahu Pak Anies tidak melakukan itu karena Pak Anies lagi pencitraan mau nyapres di 2024. Anies Baswedan itu ogah normalisasi sungai, ogah melebarkan sungai karena dia harus menggusur warga bantaran. Demi pencitraan mau nyapres, dia tidak mau menggusur warga. Walhasil, banjir Jakarta semakin parah, coy. Katanya kalau selama 7 tahun terakhir ini yang paling parah ya, Pak? Paling parah, betul.
40 tahun terakhir lah. 40 tahun. Wow, lihat itu. Mobil sampai antri di jalan, semua ingin menikmati genteng warna-warninya Pak Anies. Pak Anies emang oke. Teruslah berkarya Pak Anies, walau tak berguna. Sahabat NKRI, salam kembali dari saya Ferdinand Hutahayan. Hari ini, Bapak sekalian, yang dianggap penting hanya kerja, hanya karya. Yang penting barangnya kelihatan. Kata-kata dianggap nggak penting, kata-kata tidak perhatikan, gagasan tidak dipikirkan. Apa yang terjadi? Maka kita seperti berjalan tanpa memegang kompas, tanpa memegang arah. Kenapa? Karena gagasan tak muncul, kata-kata tak hadir. Ketika kita bekerja tanpa kata-kata, maka kita akan tak merasa ada narasi, tak merasa ada nuansa. Dan ketika bekerja tanpa kata-kata, tanpa gagasan, maka kerja kita tanpa narasi dan tanpa arah. Kami ingin hadir di Jakarta dengan gagasan, dengan kata-kata, dan dengan karyanya. Hari ini saya masih mau bicara tentang dana Formula DKI Jakarta yang hingga hari ini gelap gulita, keterangannya tidak jelas. Pemprov DKI Jakarta sebagaimana kita ketahui dari pemberitaan menyatakan bahwa telah membayar lisensi penyelenggaraan Formula E di Jakarta sebesar 31 juta pound sterling. Musim 2019-2020 Pemprov membayar sebesar 20 juta pound sterling. Balapannya tidak ada. Musim 2020 dan 2021 Pemprov DKI Jakarta telah membayar sebagian 11 juta pound sterling. Dan faktanya Federasi Otomotif Internasional telah mengeluarkan jadwal bahwa Jakarta tidak masuk agenda 2021. Jadi pertanyaan kita sekarang, uang sebesar 31 juta pound sterling itu atau sekitar 560 miliar itu kemana? Nis, jawablah. Kau transfer kemana itu dana? Ke rekening siapa? Atas nama siapa? 10 triliun duit KB bro, noleh rolas. Suap gratis dong Pak Anies. 10 triliun. Hei. Jawa Barat 8 triliun. Dan COVID yang naik tertinggi hari ini DKI Jakarta 764, Jawa Barat 600. Dua daerah dengan anggaran COVID terbesar, COVID-nya paling besar. Wes, tak bongkar, wes. Semoga besok saya masih hidup. Saya tidak menuduh, saya cuma tanya. DKI ini ngapain 10 triliun? Buat apa aja? Tolong transparansinya. 10 triliun anggaran untuk DKI itu buat apa aja? Sementara Bu Risma 800 miliar ada di Google. Ada di Google. Anggaran penanganan COVID-19 Kota Surabaya 819 miliar itu untuk swab gratis. Bisa, bos. Bisa. Wes, emosi rawe, bro. 800 miliar iso swab gratis. DIY cuma 246 miliar. COVID-nya hari ini tambah 40. 200 miliar tok DIY Sri Sultan Hamengkubuwono. Jawab, 10 triliun itu buat apa? Masih denda. Oh my god. Mau nangis saya kalau lihat itu, bro. Ini duit rakyat. Saya mau nangis, bro, kalau baca ini. Aku tuh mau nangisnya adalah Bu Risma itu aku ketemu, bro, di bulan Juni. Usia 70-an tahun, dia tuh ngantor di halaman balai kota, bro. Dihujat satu Indonesia, loh. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meraih juara dalam layanan transportasi berkelanjutan atau Sustainable Transport Award 2021 yang diberikan oleh lembaga nirlaba The Institute for Transportation and Development Policy yang berbasis di kota New York, Amerika Serikat. Terkait dengan penghargaan tersebut, Direktur Eksekutif Haidar Alwi Institute R. Haidar Alwi mencurigai adanya kong kali kong dalam penobatan Jakarta sebagai kota terbaik dunia dalam hal perbaikan sistem transportasi, di mana kecurigaannya itu berlandaskan pada kedekatan antara Direktur ITDP, Faila Sufa,
dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Dalam pemberian penghargaan tersebut, ada semacam simbiosis mutualisme antara Anies dengan lembaga nirlaba tersebut, di mana ITDP dapat proyek dari Pemprov DKI melalui kerjasamanya, sedangkan Anies mendapat pencitraan lewat penghargaan. Adapun alasan lain yang membuat independensi ITDP diragukan adalah karena mantan Direktur ITDP, Yoga Adiwinarto, diangkat oleh Anies Baswedan sebagai Direktur Teknik dan Fasilitas BUMD Transjakarta setelah ITDP memberikan hadiah kepada Pemprov DKI melalui penobatan Jakarta Kota Terbaik Dunia peringkat 2 pada tahun 2019. Tahun yang lalu kita runner up dengan apa yang kita sudah kerjakan, alhamdulillah kita runner up, dan tahun ini alhamdulillah Jakarta mendapatkan posisi pertama dan menerima award itu. ITDP juga pernah memberikan penghargaan kepada 6 koridor Transjakarta atas kualitas infrastruktur yang sudah memenuhi kualitas internasional. Namun, alih-alih bangga, Gubernur DKI Jakarta yang kala itu dijabat oleh Ahok justru mencurigai adanya permainan di balik pemberian penghargaan tersebut. Menurutnya, penghargaan tersebut tidak berarti apa-apa jika kenyataan di lapangan berbeda. Transjakarta belum layak mendapat penghargaan seperti itu, di mana hal itu menandakan jika jadwal perjalanan bus belum teratur. Capaian Pemprov DKI juga mengundang kritik dari berbagai pihak. Gubernur Anies diingatkan jika penghargaan di bidang transportasi tidak selalu berkat kontribusinya. Bahkan Anies dikatakan hanya meneruskan program warisan Gubernur DKI Jakarta sebelumnya. Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia, Joko Setiowarno, mengingatkan penghargaan Sustainable Transport Award 2021 merupakan hasil jeripaya bersama, sehingga setiap gubernur yang memimpin DKI Jakarta memiliki peran masing-masing. Joko pun menyinggung sejarah pembangunan transportasi berkelanjutan di Jakarta yang dimulai pada era Gubernur Sutioso. Tonggak pertamanya adalah ketika tahun 2004 mulai adanya busway Transjakarta. Itulah mulai pertama Kota Jakarta mengalami perubahan pengelolaan transportasi kota. Kemudian pembangunan MRT Jakarta dikerjakan pada era Gubernur Fauzi Bowo dan Jokowi. Serta pembangunan LRT Jakarta dilakukan pada era Gubernur Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Sedangkan pada era Gubernur Anies, menurutnya, malah belum terlihat pembangunan transportasi publik. Jakarta merupakan kota pertama di Asia Tenggara yang mendapat penghargaan Sustainable Transport Award, mengalahkan kota-kota besar dunia lainnya. Sebagai pemenang, Jakarta secara otomatis akan menjadi tuan rumah Mobilize 2021 yang diselenggarakan oleh Institute for Transportation and Development Policy yang didukung oleh Volvo Research and Education Foundation. Pertama di Asia Tenggara, Jakarta mendapat penghargaan transportasi Asia terbaik di dunia. Jelas, ini karena prestasi gubernurnya pada waktu itu, Pak Joko Widodo, dan dilanjutkan oleh Ahok. Yang pertama, Anies selalu mengatakan kolaborasi. Artinya apa kolaborasi? Kerjasama. Itu satu hal. Dia bicara selalu kolaborasi. Yang kedua, sepeda masuk tol. Ini baca media apa enggak sih penjelasannya, saya nggak ngerti. Yang diinginkan adalah satu ruas jalan untuk masyarakat berolahraga. Dan diamankan tentunya karena di hari itu ada jam-jam tertentu yang jalurnya kosong. Jadi mengajak masyarakat lebih menerapkan lagi untuk bersepeda. Jalan-jalan dong ke Kemang Raya, trotoarnya keren. Jalan-jalan dong ke Cikini Raya, trotoarnya keren. Jalan-jalan ke daerah saya, tempat saya lahir besar, di Jalan Ledjen Suprapto. Daerah itu dulunya terkenal kumuh, nerakanya Jakarta. Lantas ada restoran-restoran Padang di sana, yang sekarang ditata dengan indah dan keren. Itu bukan pencapaian. Tuh. Yang kedua, dalam 10 hari terakhir, 11 penghargaan bukan pencapaian. Dalam 3 tahun memimpin, 3 kali mendapat WTP, itu bukan pencapaian. Mendapat prestasi sebagai kota paling demokratis, itu bukan pencapaian. Dalam 3 tahun memimpin, inflasi di Jakarta paling rendah, itu bukan pencapaian. Jadi kalau ingin berbicara yang tentang pencapaian, yang dimaksud pencapaian yang mana? Ya pasti tidak ada. Karena apa? Yang ingin dikatakan adalah Anies tidak bisa kerja. Dari tadi kan kalimatnya sama. Tapi sebenarnya tidak. Yang dikatakan Anies tidak ngapa-ngapain, Anies hanya ngomong soal Formula E, Anies cuma soal jalan tol. Mendengarkan itu, ini suara buzzer apa suara gitu.
tentang integrasi. Itu busway ditambah dari 1.200 menjadi 3.400, buka datanya. Kedua, koridor busway ditambah dari 120 menjadi 230. Ini semua data yang kemarin diucapkan oleh Anies ya. Itu kan berarti ada penambahan-penambahan. Ketiga, fakta, data, faktual, tidak terbantahkan. Penumpang umum dari 300.000 menjadi 900.000. Itu bukan sebuah pekerjaan. 200% kenaikannya. Antara integrasi trotoar, jalur sepeda, integrasi angkutan umum, semua itu adalah satu pekerjaan, itu adalah integrasi transportasi publik. Cara berpikirnya berpikir kuno. Kalau yang pejalan kaki itu bukan transportasi, ya trotoar itu tempat transportasi publik buat pejalan kaki, gitu. Memang trotoar nggak masuk integrasi transportasi publik. Kan pejalan kaki itu kan transportasi, kaki kita kan transportasi. Dikritisi bahwa kalau kaitan trotoar dengan transportasi publik. Lah trotoar kan adalah transportasi, bahkan transportasi utama kita adalah publik. Tapi memang cara berpikir kita selama ini terbalik-balik. Selalu hanya yang namanya transportasi, bis, dan mobil pribadi. Cara berpikir itu yang dirubah oleh Anies, bahwa ini pencapaian pribadi. Anies itu selalu kolaborasi, tetapi memang penilaian yang kemarin ini adalah inovasi 1,5 tahun terakhir. Lah bukan kita yang menilai itu, indikatornya bukan kita yang buat, mereka yang buat. Inovasi di 1,5 tahun terakhir. Mereka yang bicara, kok kita yang disalahkan. Yang ketiga, yang keempat ini udah banyak banget ini. Selama ini yang mengatakan bahwa Anies tidak bisa kerja siapa sih? Selama ini yang menyatakan bahwa segala sesuatu adalah hasil gubernur sebelumnya siapa sih? Kan dari mereka, itu kan selalu. Ini kalau masih buka gambarnya sekarang ada nih. Sutiyoso, busway, terus Jokowi MRT, Ahok LRT, Anies gunting pita, ada nih fotonya di sini. Mau bahas LRT, jalurnya juga salah. Jalur LRT itu dari Kelapa Gading ke Rawamangun cuma 5,8 km. Nggak pernah dibahas tuh biayanya berapa duit, penumpang yang naik sekarang cuma berapa. Nggak pernah dibahas. Padahal itu sangat bermasalah besar. Makanya segala sesuatu, Anies selalu mengatakan kita harus selalu tumbuh, jangan pernah merasa puas. Tetapi kan ada orang yang selalu puas dengan kinerja yang sebelumnya sambil menihilkan pekerjaan yang sekarang. Gitu. Dan ini aneh, betul-betul aneh. Ini bukan kampanye, tapi saya sampaikan sini. Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut, di sisi lain di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi, tinggal tunggu waktu jadi rob, air balik. Dan ini melawan sunnatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah, bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Dan semuanya juga posisi siap, nanti ketika air sampai di muara maka siap untuk dipompa ke laut, ke laut, ke laut, ke laut. Bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Nanti ketika air sampai di muara maka siap untuk dipompa ke laut. Dan ini melawan sunnatullah. Nanti ketika air sampai di muara maka siap untuk dipompa. Justru yang terjadi apa? Sekarang saya tanya, kalau Anda nggak mau lakukan normalisasi sungai, Anda mau pakai apa? Saya bilang kok sama penduduknya, kalau seandainya orang Jakarta percaya Pak Anies jadi gubernur pun, saya berani jamin kok dia akan lakukan normalisasi yang sama seperti saya lakukan kok. Nggak usah bohong lah. Nanti ketika air sampai di muara maka siap untuk dipompa ke laut. Dia nanti udah jadi gubernur nggak mau lakukan normalisasi tetap akan banjir. Tapi kalau dia mau menghindari banjir di Cipinang Melayu itu ya, pasti lakukan sama seperti yang saya lakukan. Nanti ketika air sampai di muara maka siap untuk dipompa ke laut. Hai teman-teman, kalian sudah membuka akun untuk melakukan investasi atau trading? Jika belum, membuka rekening di eToro gratis loh. Bahkan cuma butuh 5 menit saja. Cepat dan simple.
dan semua bisa dilakukan secara online. Sampai saat ini ketika kita mau melakukan investasi saham atau trading forex, kita masih menggunakan cara yang kuno. Seperti kita menelpon banker atau broker yang melakukan atau mengeksekusi transaksi kita. Tapi apakah kalian tahu di eToro kita membeli saham atau forex, kita cuma login, lalu memilih apa yang kita mau, lalu masukin angka berapa banyak yang ingin kita beli, lalu tinggal klik. Sesimpel itu. Sampai saat ini kita bingung mau investasi saham luar negeri, trading forex, komoditas, dan cryptocurrency di mana tepatnya. Kita bisa transaksi semua trading ini di eToro. eToro merupakan one-stop shopping. Sampai saat ini kita membayar fee di setiap transaksi kepada banker atau broker. Setiap kita melakukan transaksi jual beli, biasanya kita dipotong fee oleh platform kita. Kalau dalam 1 bulan kalian melakukan transaksi 1 kali, mungkin tidak terasa. Coba kalian melakukan trading sebanyak 100 kali. Sudah berapa fee-nya? Misalnya kalian membeli saham Google dengan fee per transaksi $10. Jika kalian membeli saham Google 10 kali, maka fee transaksi sudah $100. Belum lagi kita akan dikenakan fee ketika kita menjual saham itu. Itulah sebabnya saya memilih eToro, karena tidak ada fee sama sekali. Saya ulangi, di eToro tidak ada fee sama sekali ketika kalian melakukan transaksi. Dan yang kedua, kalian bisa melakukan unlimited trading atau trading sebanyak apapun. Ya, kalian bisa melakukan trading 10 kali, 100 kali, 1000 kali dalam sehari tanpa dikenakan fee. Jadi berapa banyak uang yang kita hemat dari fee saja. Jadi apa yang kalian tunggu, mendingan kalian cobain sendiri aja deh. Tutorial bisa kalian cek di kolom deskripsi dan kalian harus menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus. Jika tidak, maka tidak akan mendapatkan bonus. Dan gunakan bonus $100.000 di akun virtual Anda untuk mengenal lebih jauh tentang eToro atau bisa digunakan untuk latihan. Bukan cuma itu, kalian akan dapatkan flash trading gratis yang nilainya Rp3 juta jika kalian deposit di bulan ini. Makasih banyak buat kalian yang nggak skip dan nonton video ini sampai habis. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol subscribe, dan makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol loncengnya. Jangan lupa bagikan informasi ini ke teman atau family Anda. Mungkin teman atau family Anda membutuhkan investasi ini. Oke guys, sekian dulu dari saya. Jangan lupa follow Instagram saya di @johannesleongofficial untuk kata-kata motivasi setiap harinya. Bagi kalian yang termotivasi nonton video ini, ayo like video ini dan subscribe di channel ini. Dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video. Saya menggunakan eToro untuk melakukan investasi. eToro merupakan broker multi aset di mana Anda dapat berinvestasi pada pasar keuangan global, seperti di saham, komoditas, forex, cryptocurrency, atau di ETF. eToro juga dikenal dengan social trading platform, di mana Anda bisa mengcopy transaksi dari trader profesional, sehingga cocok sekali bagi Anda yang sibuk atau tidak memiliki keahlian untuk trading atau berinvestasi sendiri. Misalnya Anda menggunakan copy trading untuk menduplikasi aktivitas trading saya. Jika saya profit, maka kamu akan otomatis profit. Mau profit seperti saya? Gunakan copy trade hanya di eToro. Pastikan gunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan